Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang untuk membangkitkan atau meningkatkan semangat kalian, Ibu punya yel-yel. Yel-yelnya ditirukan ya. Siapa yang suka sejarah, tepuk tangan. Siapa yang suka belajar, tepuk tangan. Siapa yang suka sejarah, siapa yang suka belajar, siapa yang suka hati, tepuk tangan. Nah, cukup. Kemudian untuk hari ini, siapa yang tidak masuk sekolah? Coba dilihat samping kanannya, samping kirinya, depan dan belakang. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Roni kemana? Sakit? Ada surat izinnya? Oh, ada ya. Siapa lagi? Dita kemana? Izin. Ada suratnya? Ada. Oh iya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ya. Anak-anak boleh coba dibuka bukunya masing-masing. Ini manfaat dari kita dapat mempelajari dakwah Nabi Muhammad dan sahabatnya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus memiliki sifat sabar, tawakal, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau semisal ada orang lain yang jahat dengan kita, maka kita nggak boleh membalas kejahatan tersebut. Kita harus bisa memaafkan, kita harus bisa berbuat baik kepada orang tersebut yang berbuat jahat kepada kita, dan mendoakan orang yang jahat kepada kita agar orang tersebut bisa diberi hidayah oleh Allah dan menjadi baik dengan kita, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bab yang akan kita bahas ya, yaitu mengenai masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, siapa yang tahu ada berapa macam dakwah Nabi Muhammad? Ya, Nita berapa? 2? Ya, betul. Apa saja? Nah, ya, sip. Kata Nita, dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu ada 2 macam. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad awal dakwahnya menyiarkan agama Islam mengalami berbagai tantangan
yang dihadapi dari kaum Quraisy. Siapa yang tahu kaum Quraisy itu apa? Ya, Dino? Betul. Kata Dino itu kaum kafir Quraisy adalah orang yang menyembah berhala. Itu ya. Kaum kafir Quraisy itu adalah orang yang menentang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ya ke dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang isi dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan dakwah. Nah, dakwah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada awalnya hanya dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam. Dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu hanya terbatas kepada keluarganya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, orang yang termasuk ikut dalam dakwah Nabi Muhammad itu ada Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Zaid bin Harisah. Mereka ini yang pertama kali masuk agama Islam sehingga dijuluki dengan sebutan as-sabiqunal awalun, gitu ya. Kemudian dakwah yang kedua itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, setelah Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Hijr ayat 94. Dalam ayat tersebut berisikan Allah memerintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad menerima surat tersebut, kemudian Nabi Muhammad melakukan pengumpulan orang-orang terpandang kaum Quraisy untuk diajak menyembah Allah. Tetapi sebagian kecil yang bisa menerima tentang kebenaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan sebagian besar kaum kafir Quraisy itu menolak ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Nah, sejak terjadinya dakwah Nabi secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Kita lanjutkan lagi ya, ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Yang pertama, ada ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada cerita
cerita dari Nabi itu ketika Nabi Muhammad sedang sholat di masjid, datanglah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab itu terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya Abu Lahab saja, tetapi istri dari Abu Lahab juga sama halnya dengan Abu Lahab yang menentang ajaran agama Islam. Nah, Abu Lahab itu sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad ketika lewat jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Abu Lahab sengaja meletakkan duri-duri tersebut agar Nabi Muhammad kakinya kesakitan. Tetapi Nabi Muhammad dengan sabar menerima dan menjalani cobaan tersebut. Dan kejahatan dari Abu Lahab dan istrinya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkannya Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Kemudian ketabahan dan ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela jika pengikut Nabi Muhammad itu bertambah banyak. Mereka kemudian mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat mereka gunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Kemudian para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyebarkan kebohongan agar orang-orang jangan sampai mengikuti dakwah dan dapat menjauhi diri dari Nabi Muhammad. Yang ketiga ada ketabahan atas siksa kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, kaum kafir Quraisy itu melempari Nabi Muhammad kotoran binatang yang baunya busuk sekali. Nah, ketika itu Nabi Muhammad sedang sholat, sedang bersujud. Nah, ketika hal tersebut, Fatimah, putri dari Nabi Muhammad itu melihat. Kemudian membersihkan kotoran yang ada di badan Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya. Nah, Nabi dan Fatimah anak Nabi Muhammad juga mendengar pembicaraan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy membicarakan tentang kesepakatan apabila Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat akan dipukuli dengan pukulan yang keras. Dan Nabi Muhammad sampai kesakitan hingga tubuhnya menjadi lemas. Fatimah mendengar pembicaraan kaum kafir Quraisy, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sambil menangis-nangis.
Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad hanya berkata, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu sabar dan tabah ketika menjalani cobaan, ujian, cacian, makian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita karena kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Nah, isi dari pemboikotan tersebut adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Nah, itu tadi isi dari pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah. Ketabahan Khadijah bin Khuwailid. Khadijah bin Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta benda yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun, bujukan tersebut ditolak oleh Khadijah. Kemudian yang kedua ada ketabahan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah SWT dan utusannya. Setelah mendapatkan izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi tanggapan kaum kafir Quraisy itu malah justru memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah.
Dengan takdir Allah, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya tersebut. Kemudian yang ketiga ada ketabahan keluarga Sumayyah. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Kemudian yang keempat, ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam adalah salah satu sahabat Nabi yang kuat iman dan pendiriannya. Dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi tempat pusat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Arkam bin Abil Arkam mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy, tetapi dia tetap menjadi pengikut Nabi hingga hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Kemudian yang terakhir yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaannya, yaitu menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Beliau menahan sakit sambil berucap, "Ahad, ahad, ahad." Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari, kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksa itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakini oleh Bilal bin Rabah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Jika tidak ada, Ibu tutup ya. Dan sebelum Ibu tutup, kalian membuat resume, yaitu rangkuman dari materi yang barusan Ibu sampaikan. Tadi apa aja itu dirangkum, ditulis tangan di buku masing-masing ya. Kemudian kalian untuk pertemuan selanjutnya boleh membaca-baca materi dulu agar bisa paham sebelum dibahas di kelas. Jadi kalau semisal kalian di rumah itu ada, kan kalian di rumah membaca materi, nah terus ada pertanyaan yang kalian itu masih bingung gitu, atau pembahasan apa yang masih bingung, nah bisa itu ditanyakan di dalam kelas untuk pertemuan besok gitu ya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu tutup, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan kurang lebihnya Ibu meminta maaf dan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Amin.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.